Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan servis AC Bekasi. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas unit AC ya, multi S ya. Jadi yang misal ada yang mau beli, jadi bisa tahu untuk penggunaannya, konsumsi dayanya. Pokoknya nggak usah khawatir lah, yang namanya barang elektronik pasti ada lebih ada kurangnya ya kan, ya namanya barang rusak itu ya wajar itu kan, cuman yang penting kita kan rajin perawatan itu kan. Terus untuk tips yang mau beli unit AC inverter, kalau bisa itu pasangin stabilizer ya, stabilizer itu agar mati lampu nanti itu nggak kaget PCB nya dan nggak cepet rusak gitu ya. Jadi sebetulnya ada antisipasinya lah gitu ya. Jadi yang ingin beli nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting yang saya saranin beli aja stabilizer ya, untuk ya mengantisipasi lah. Ini kan rawannya di PCB, makanya kasih stabilizer gitu kan. Nah untuk yang kedua kan kelebihannya ya, yang pertama hemat tempat pada unit outdoornya ini. Terus listriknya udah pasti irit ya, nanti bisa kita buktikan di sini, kita tes konsumsinya berapa gitu ya. Jadi untuk ya, yang mau memakai unit AC ini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting ikutin saran saya, beli stabilizer, insya Allah unit aman lah ya itu. Soalnya kalau mati lampu begitu hidup lagi, kadang-kadang si PCB ini kaget ya. Ada juga beberapa dia rusaknya di situ ya gitu, karena kan arus yang baru masuk itu gede gitu. Kalau stabilizer dia menghantamnya itu dulu, nanti ke stabilizer dulu, jadi aman itu, antisipasi lah gitu. Dan ini unit AC dari multi S, yang atas ini setengah PK, yang bawahnya ini 3/4 PK ya, 3/4 PK. Nah di sini bagus ya, ini udah dingin semua papnya, dinginnya rata. Ini juga sama, ini dinginnya rata. Nah ini ya, ini kenapa lebih hitam ketimbang yang ini ya, karena unit AC ini jarang sekali digunakan, dan sedangkan ini sering digunakan gitu ya, sering digunakan. Nah ini untuk unit outdoornya, tekanan preonya berapa di sini? Ada di 180 ya, 180. Nah di sini kita pasang manifold dua-duanya. Terus untuk air udah ngocor semua ya, udah kencang semua ya. Nah ini ya, sekarang kita ke topiknya, itu konsumsi dayanya ya. Di sini 4,4 ampere, berarti sekitar 900-an ya, 900 wattan. Dengan 2 unit AC kita menggunakan dayanya itu sekitar 900 watt. Nah, tapi di sini bisa kita atur ya di remote-nya. Jadi untuk temperatur itu sangat pengaruh pada konsumsi dayanya, dan pasti berpengaruh juga pada tingkat dinginnya ya. Ya kita sekarang di sini watt ini ada 2 tingkat ya. Yang tingkat pertama itu wattnya turunnya bisa ya sekitar 15%, 20% lah ya. Kalau nanti watt kedua itu bisa turun sampai yang 50%-nya ya. Kita tekan watt yang pertama dulu. Nah ini watt pertama ya. Coba nanti konsumsinya dia turun ke berapa. Nah dia langsung turun ya, 3,6, 3,4, 3,3, 2,9, 2,3, 2,2 ya.
Nih ya, ini watt yang pertama ya. Sekarang kita tekan lagi sekali lagi. Nah, ini watt yang keduanya nih. Ini yang hemat 50% ya. Coba kita lihat nanti sampai berapa dia turunnya. 2,4, 2,3, 2,2, 2 ampere ya, 1,9, 1,7, 1,6, 1,5. Nah, paling mentok ini di angka 1,5 ampere. 1,5 ampere itu berarti sekitar 310 watt ya. Jadi ibarat kita pakai 2 AC tapi wattnya yang dibutuhin hanya 310 watt dengan 2 unit AC ya. Iya, masih 1,5 ya. Nah, otomatis dingin pun pasti berkurang ya kan. Yang namanya watt kecil pasti dinginnya kurang. Tapi kan seumpamanya dia udah ruangannya udah dingin, otomatis tetap dingin ya. Dan EPA pun dinginnya rata nih. Ada ini nih, ya kan? Iya. Dinginnya tetap rata ya. Cuman kecil ya. Ini setengah PK. Ini yang 3/4 PK. Ini ya. Dia bertahan di 1,5 ampere ya. Ibarat kita memakai 2 unit AC. Dia lumayan hemat, lumayan kecil ya. Tapi sih kalau bisa menggunakan modul watt ini jika ruangannya udah dingin ya, baru kita gunakan watt ya. AC nyala-nyala udah sekitar setengah jaman, 20 menit, tapi juga tergantung ruangannya juga kan. Maka setiap ini punya kapasitas PK masing-masing gitu ya. Sekarang kita hilangin wattnya ya, otomatis dia tambah dingin lagi nanti ya. Hilangin wattnya gampang, kita tekan sekali lagi aja, nanti udah kembali ke semula. Nah, oke. Kita kasih segini aja nggak apa-apa lah, temperatur 26. Pasti nanti listriknya dia bakal naik lagi, langsung naik ke 2 ampere ya. Hujan airnya juga udah kencang banget. Jadi begitu ya, yang mau beli unit AC ini nggak usah takut banyak rusak itu enggak. Yang penting saran dari saya itu gunakan stabilizer ya kan, itu untuk mengantisipasi agar jika ada pemadaman listrik dari PLN atau mati lampu, jadi apa namanya ya, untuk mengantisipasi lah dari kerusakan. Soalnya AC ini sering bermasalah itu 90% itu masalah pada arus atau pada listrik ya. Misal mati lampu spontan itu kan, tegangannya nggak bagus biasanya ya, yang udah gitu ya. Makanya kalau kita stabilizer, kasih stabilizer itu biasanya awet ya kan, awet. Soalnya ada langganan saya dari awal beli sampai sekarang itu nggak pernah trouble ya. Makanya kadang-kadang setelah perbaikan saya saranin suruh ngasih stabilizer agar awet itu. Itu sih mungkin biar bisa digunakan dengan jangka panjang ya, dengan jangka panjang. Stabilizer juga nggak mahal lah, yang sejuta juga udah dapat ya. Jadi untuk ya menghemat kantong kita kan. Yang pastinya
semua elektronik punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah apa, pengen beli aja. Yang penting saya bilang tadi itu pakai stabilizer. Oke, mungkin sekian aja video dari saya, semoga bermanfaat. Jika tanyakan silakan, mau konsultasi juga bisa, monggo ya kan. Penting AC, penawet, perawatan rutin itu kan aja sih. Oke, terima kasih. Selamat malam, siang, sore, dan pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.